Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Saya ingin menjawab pertanyaan seputar iman Kristen. Dan tentunya landasan jawaban yang saya berikan adalah sesuai dengan pandangan Alkitab. Ayat-ayat akan menjadi dasar daripada pernyataan-pernyataan atau tanggapan atau jawaban yang saya berikan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu pertanyaan yang sering kali muncul atau menjadi fenomena di dalam kehidupan iman kekristenan adalah mengenai penyembahan kepada Bunda Maria. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bolehkah orang Kristen menyembah Bunda Maria? Jawabannya jelas tidak boleh. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memberikan penghormatan kepada Bunda Maria dalam taraf sebagai manusia, sebagai alat, sebagai hamba Tuhan, ya oke-oke saja. Tetapi kalau Bunda Maria dijadikan sosok agung, sosok yang luar biasa, sosok satu-satunya yang diberkati, sosok satu-satunya yang menjadi perempuan suci dan tanpa dosa, itu adalah sebuah pemahaman yang keliru atau sebuah ajaran atau sebuah pandangan yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun pada kesempatan ini mungkin kita bertanya, kenapa ada orang yang kemudian mengagungkan atau membuat Maria sebagai sosok yang begitu luar biasa, menjadi sosok yang hampir setara dengan Tuhan? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu dikarenakan kesalahan di dalam menafsirkan ayat Alkitab. Secara khusus di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28. Ketika ayat ini disalahartikan atau disalah tafsirkan, maka itu akan membuat orang memahami bahwa sosok Maria adalah bunda yang luar biasa, bunda yang tak tersaingi, bunda yang diberkati dari sejumlah bunda-bunda atau perempuan-perempuan yang lain di bawah kolong langit ini. Dan itu adalah sebuah penafsiran yang tidak sesuai dengan pandangan Alkitab. Saudara, ayat Lukas 1 ayat 28 itu berbunyi demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan diberkati ini, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan secara cermat Lukas pasal 1 ayat 28 ini, baik secara etimologi kata, bahkan juga secara kontekstual daripada Lukas pasal 1. Karena untuk memahami suatu ayat di dalam Alkitab, kita harus memperhatikan bukan hanya saja dari sudut pandang bahasa, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana atau maksud tujuan ayat itu ditulis secara kontekstual. Karena Alkitab ayat satu dengan ayat yang lain itu selalu bertalian atau berkaitan satu dengan yang lain. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang saudara bertentangan atau tidak sejalan, tidak harmonis di dalam pengertian dan artinya. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memperhatikan Lukas pasal 1 ayat 28 ini secara cermat, sehingga itu akan memberikan kita pemahaman yang tepat terhadap sosok Bunda Maria, sehingga Bunda Maria bukan dapat disejajarkan dengan Tuhan atau menjadi salah satu pusat penyembahan kita, tetapi Bunda Maria kita dapat memahami dia sebagai seorang bunda, seorang alat di tangan Tuhan yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal pertama yang kita harus pahami dari Lukas pasal 1 ayat 28 ini, bahwa kata dikaruniai itu tidak berarti Maria yang paling diberkati dari semua perempuan-perempuan yang lain. Mengapa demikian? Kata dikaruniai secara etimologi kata itu dipakai kata dalam bahasa Yunaninya yaitu
kechkaritomene. Kata kechkaritomene itu berasal dari dasar kata karito, itu kata kerjanya, karito, dan kata bendanya adalah karis. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kata karitomene atau karito atau karis ini muncul bukan hanya saja di dalam Lukas pasal 1 ayat 28. Secara kontekstual kita bisa memperhatikan bahwa kata karitomene yang dasar katanya adalah karito dan karis itu muncul juga di ayat yang ke-30. Perhatikan saudara yang diberkati Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, kata kasih karunia ini ditulis dengan kata karis, ya, yang dimana adalah satu akar kata dengan kata karito dan kata karitomene tersebut. Nah, kalau kita memperhatikan kata kasih karunia di dalam ayat ini, saudara yang diberkati Tuhan, ini memberikan indikasi atau memberikan pengertian secara hurufiah kepada kita bahwa Maria ini adalah sosok yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan atau diberikan mandat menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat melahirkan Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu kita bisa perhatikan ayat selanjutnya di ayat yang ke-31 ya. Saudara, ini kan kaitannya ayat 30 dan kemudian ayat yang ke-31. Perhatikan Lukas pasal yang pertama tersebut, ayat yang ke-31. Saya bacakan ayat ini buat kita sekalian. Ayat 31 begini bunyi firman Tuhan. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus." Jadi kata kasih karunia di sini itu berkaitan erat dengan kepercayaan Tuhan, di mana Tuhan akan memakai rahim daripada Bunda Maria untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain itu, kata kasih karunia ini juga atau karito atau karis itu kembali muncul juga di dalam konteks yang berbeda dalam Efesus pasal 1 ayat 6. Nah, ini berlaku bukan hanya kepada Maria saja, tetapi berlakunya juga kepada kita semua. Perhatikan, saya bacakan Efesus 1 ayat 6. "Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya." Kata dikaruniakannya dipakai kata yang sama, karito, seperti di ayat yang ke-28 tadi, kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi saudara, yang mendapat karito itu bukan hanya saja Maria, tetapi juga semua orang percaya. Kita mendapatkan karito, mendapatkan kepercayaan menjadi alat di tangan Tuhan, saudaraku, untuk menyatakan tentang kasih karunia yang mulia yang Allah sudah nyatakan kepada kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, tentu Tuhan memakai setiap orang itu dengan kapasitas yang berbeda-beda. Sebagaimana Tuhan memakai Bunda Maria untuk melahirkan Yesus Kristus, saudaraku, kita pun dipakai oleh Tuhan dengan kapasitas, dengan talenta, dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi, sampai pada bagian ini secara etimologi kata, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa saudara yang diberkati Tuhan, Maria sejajar dengan kita. Maria tidak lebih tinggi dari saudara dan saya. Maria adalah manusia biasa yang diberikan kepercayaan oleh Allah menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan secara eksplisit
Maria mengakui itu. Nah, ini lihat ya ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya. Jadi Maria sendiri menyadari bahwa dia diberi kepercayaan untuk mengandung Yesus Kristus, melahirkan Yesus Kristus. Dia sadar bahwa dia cuma hamba Tuhan. Tidak lebih daripada itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya, saudaraku, ini alasan yang pertama bahwa Lukas pasal 1 ayat 28 itu tidak memberikan indikasi atau pengertian kepada kita untuk menyembah kepada Bunda Maria. Justru Lukas pasal 1 ayat 28 itu memberikan keterangan yang jelas bahwa Maria hanyalah alat di tangan Tuhan, hamba Tuhan yang diberi kepercayaan untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Tuhan. Kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Bunda Maria itu tidak bisa disembah sebagai Tuhan atau mensejajarkannya dengan Tuhan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena Alkitab memberikan pemahaman kepada kita sesuai dengan konteks Lukas pasal 1 ayat 28 tersebut. Jikalau kita membaca rentetannya mulai ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-56, maka kita tidak menemukan sama sekali bahwa ada tindakan-tindakan secara eksplisit ataupun implisit, baik itu dari malaikat Gabriel dan juga Maria sendiri yang ingin dipuji. Tidak ada, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Secara eksplisit dan implisit kita tidak menemukan kata-kata Gabriel yang memberikan indikasi perintah atau menyatakan bahwa ayo kita sembah kepada Maria dan lain sebagainya. Sungguh itu tidak kita temukan di dalam ayat-ayat itu. Bahkan Maria juga tidak pernah meminta, baik secara eksplisit dan juga implisit di dalam ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, untuk dia disembah. Bahkan, saudaraku, justru terbalik. Maria sendiri memberikan penyembahannya, memberikan pujiannya kepada Tuhan. Perhatikan konteks kita, ayat yang ke-46 sampai dengan 48. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunannya akan menyebut aku berbahagia. Ya, dia memuji, memuliakan Tuhan, dikatakan. Dia, saudaraku, mempersembahkan kemuliaan kepada Tuhan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Hanya ada kalimat terakhir di sana dikatakan, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kata berbahagia tersebut, saudaraku, menunjukkan bahwa Maria mendapatkan suatu anugerah, ya, sehingga kita hari ini bisa menyembah kepada Yesus Tuhan. Kita bersyukur karena Maria Tuhan telah pakai menjadi alat Tuhan. Maria menjadi seorang perempuan yang berbahagia karena dia dipakai untuk melahirkan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati, kalau kita mau tarik benang merah dari kalimat itu, maka sesungguhnya kita pun berbahagia karena saudara kita juga diberi kasih karunia oleh Tuhan. Memang kita tidak mengandung Yesus, memang kita tidak melahirkan Yesus, tetapi lewat pribadi saudara dan orang-orang percaya, kita memberitakan tentang Kristus Yesus, kita menyaksikan tentang Yesus Kristus, kita mencerminkan Yesus Kristus dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang juga yang berbahagia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu sekali lagi, penyembahan kepada Bunda Maria itu adalah sebuah tindakan yang menyalahi Alkitab, suatu tindakan yang tidak Alkitabiah, seperti yang kita perhatikan dalam konteks Lukas pasal 1 ayat 28 ini. Jadi Maria sendiri memuji Allah. Jadi bagaimana kita memuji dia sementara dia sendiri memuji Allah? Jadi seharusnya kita memuji Tuhan. Hanya satu-satunya dialah pusat
penyembahan kita. Yesus juga pernah berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6 bukan? Mulai dari ayat yang ke-21, 22. Di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan, ya. Jikalau kita mengasihi yang satu, kita akan membenci yang lain. Jadi pengabdian kita tidak bisa kepada yang lain, termasuk kepada Bunda Maria pun tidak bisa, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, kenapa saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen kita tidak boleh menyembah kepada Bunda Maria? Karena Maria sendiri menyadari bahwa dia adalah perempuan berdosa. Ya saudaraku, Maria sendiri menyadari bahwa dia adalah perempuan berdosa. Itu secara eksplisit kita bisa temukan di dalam ayat yang ke-48. Lalu kata Maria, dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kata juru selamat itu hanya bisa diucapkan bagi orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau Maria membutuhkan keselamatan, itu tandanya bahwa dia adalah orang berdosa. Karena tidak ada orang yang bisa selamat kalau dia tidak beroleh yang namanya juru selamat atau penebus dosa, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau Maria adalah perawan suci tanpa dosa, Maria tidak pernah berbuat dosa, maka saudaraku, Maria tidak butuh juru selamat, ya. Tetapi buktinya dia sendiri memberikan pernyataan di dalam ayat yang ke-48, juru selamatku, bukan juru selamat kalian atau juru selamat kamu, tapi juru selamatku. Itu memberikan pengertian kepada kita bahwa Maria sendiri sekali lagi membutuhkan juru selamat. Dan kalau saudara memperhatikan ayat-ayat Alkitab secara keseluruhan, misalnya di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, di sana kan dikatakan secara eksplisit bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kata semua orang itu termasuk di dalamnya adalah Maria. Ya, Maria bukan perempuan suci. Maria bukan perempuan yang tanpa dosa, saudara yang diberkati. Maria pun hidup di dalam dosa secara manusiawi seperti kita. Ya, tidak ada perkecualian di dalam Alkitab, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, karena itu berdasarkan 3 alasan yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, saudara, itu menjadi alasan yang jelas buat kita bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya pusat penyembahan kita, ya. Tidak ada pusat penyembahan yang lain dan hanya Dia sajalah yang layak disembah sampai selama-lamanya. Saya ingin tutup dengan satu ayat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan dengan jelas, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat, ya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya penyembahan kita, dialah satu-satunya juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan terganggu dengan anak saya yang riwa-riwi karena dia ingin juga ada bersama saya di dalam video ini. Saudara yang diberkati Tuhan, doakan supaya suatu kelak nanti dia pun menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, haleluya.